Oke, selamat siang teman-teman. Semoga ibadah puasa Anda hari ini lancar ya. Dan semoga video-video yang STA kasih, yang video-video yang STA upload bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, weekly analisis minggu lalu sudah sempat saya potong-potong ya. Sudah sempat saya potong-potong before afternya. Ada fail di plan gold ternyata tapi gold tertahan di zona demand ini 4 jam ini teman-teman. Ya, pound sterling kurang dikit, New Zealand oke. Jadi dua plan berjalan ada Nasdaq dan New Zealand yang minggu lalu saya dapetin. Nah, Nasdaq saya dapat lumayan teman-teman ya dari sini ke sini, dari perjalanan movement ini dari sini ke sini. Ya nggak banyak tapi lumayan lah buat beli cilok kalau kata Mas Angga ya. Dan ini distribusinya pun pas sekali di 1:2 ya teman-teman ya. Pas sekali di 1:2 pas persis dapat cilok 2 biji. Nah, oke. Sebenarnya saya punya harapan untuk si Nasdaq itu bisa break sampai kesekian teman-teman. Ke bawah lagi. Tapi ternyata ya demand ini cukup menahan harga sehingga dia impulsif ke atas lagi. Ini saya hapus dulu teman-teman. Lihat mingguan seperti ini ya. Saya jadi punya signifikan resisten. Oke. Saya jadi punya supply. Ya teman-teman, supply. Ini ada support. Support lagi. Support lagi di bawah. Nah, supportnya makin tinggi. Resistennya pun makin tinggi. Dari sini ke sini. Ya. Jadi kalau kita lihat secara tren, apakah trennya itu begini? Ya pikir saya sih kemarin dia akan turun lagi dulu. Baru naik ternyata oke ya sudahlah. Berarti potensial kelihatan ya si Nasdaq apakah akan ke supply berikutnya. Apakah akan ke supply berikutnya. Lalu hariannya supply ini akan saya sempitkan lagi ke atas. Inikah. Teman-teman juga wajib melihat ini ada resisten lagi. Jadi saya sempitkan lagi targetnya apakah ke sini dulu. Ya. Dan pergerakan market seperti ini high, higher low. Apakah dia akan naik lagi ke atas? Ya, apakah seperti itu? Cuman jujur di dalam pergerakan time frame besar kelihatannya sederhana ini. Tapi di time frame kecilnya kita punya peluang-peluang yang banyak juga. Ya, delay-nya seperti itu kita lihat di H4. Nah, saya melihat H4 di sini resisten ini teman-teman. Ini ada zone yang menarik sebenarnya di sana. Di sana terdapat zone supply yang menarik. Apakah ini jadi fake out? Apakah berarti potensi? Tidak selalu pasti. Ya teman-teman ya. Nah, dari kondisi ini berarti saya harus menunggu dong price masuk ke level supply tersebut. Dan ini masih butuh waktu ya, butuh waktu untuk dia sampai ke area tersebut. Oke teman-teman. Nah, tren besarnya tadi yang Anda lihat adalah ini. Ini tren besar ya teman-teman. Tren kecilnya yang saya lihat ini high low, higher high ya. Oke, ini yang saya lihat resisten di break
ini demand. Nah, demand ini pun masih fresh, masih layak untuk kita tunggu nantinya. Ini saya hapus ya teman-teman ya. Ini pergerakan dari H4 ya, ini pergerakan dari si H4. Oke teman-teman. Nah, setelah kita lihat pergerakan H4, kelihatan banget ini sebagai target, next target ya. Tapi baiknya nanti Anda tunggu reaksi. Jangan sampai Anda langsung PO ya. Di time frame lebih kecil, strukturnya kayak gini ya. Ini strukturnya kayak gini. Oke. Tadi kan kalau ini ya 4 ya teman-teman. Di time frame lebih kecil ini strukturnya lagi. Oke ya. Jadi selama resisten di atas ini itu tidak di break ya, sepertinya market belum akan melanjutkan ke atas. Jadi syaratnya besok harus ini break dulu ke atas, ini break dulu ke atas. Ya teman-teman. Atau price break ke bawah. Jadi untuk Nasdaq mungkin saya akan wait and see. Kalau saya akan buy di H4, saya akan cenderung ambil level yang ini. Ya, saya akan cenderung ambil level yang ini. Kalau saya sempitkan, saya ambil area di bawah. Ya. Hmm. Jadi ada area pantau supply, ada area pantau demand. Belum ada kepastian untuk besok si Nasdaq ini tadi. Ya teman-teman. Jadi ini plan untuk Nasdaq masih wait and see. Lalu kita ke gold. Ya kemarin buy di sininya fail. Ternyata dia ketahan di demand ini. Lalu what's next? What's next? Saya hapus dulu teman-teman. Ya. Mau dikembalikan lagi bisa-bisa. Thread. Nah balik lagi dia. Hilangkan lagi. Weekly-nya ya. Kayak gini. Candlestick-nya. Kalau dilihat dari weekly. Ini ada break memang. Tapi false. Bisakah price balik ke sini? Bisakah price balik ke level ini? Bisa saja. Daily-nya kayak gini. Oke. Ini harus saya kecilkan. Ya. Daily dan weekly false. H4 seperti ini. Ya, H4 seperti ini. Oke. Nah, H4 ini resisten, come support. Ini saya kasih garis putus-putus ya teman-teman. Ya. Dan di atas ini belum ada break lagi. Nah, ini pun nggak ada break lagi. Belum ada break. Masih dalam kolom ini. Jadi apakah price ini nanti akan turun untuk lebih rendah daripada ini? Apakah dia akan turun untuk lebih rendah? Karena dia gagal. Ya, gagal higher high. Gagal higher high. Oke. Apakah dia akan turun lebih rendah? Kalau turun lebih rendah kemana? Apakah ini? Atau apakah ini? Nah, teman-teman bisa sikapi sendiri. Jadi ada dua pilihan. Apakah ini atau yang di tapi bawah lagi. Ya.
Karena gagal layar high bisa saja dia turun lebih rendah. Nah, karena kita berprediksi akan turun, boleh nggak sih kita cari setup untuk sell? Ya, boleh nggak sih kita cari setup untuk sell? Boleh. Support di break. Nah, mungkin kita tunggu support ini di break lagi. Ya, mungkin akan break, pullback, dan lanjut ke bawah. Bisa hapus. Ini targetnya tapi teman-teman. Ya, apakah supply-nya ini? Besok kita perlu pantau lagi nih. Ya, after break, pullback, lanjut ke bawah. Ya, teman-teman ya. Targetnya Anda harus tahu ini demand yang cukup bagus untuk target. Untuk buy, lihat-lihat dulu lah nanti. Jadi untuk gold sepertinya minggu depan akan turun di awal minggu. Di awal minggu mungkin akan turun dulu. Nggak tahu finishingnya nanti. Ya, eh DXY. DXY kemarin saya punya pikiran dia break supply atau dia broken ke bawah. Broken ke bawah, target sudah terpenuhi. Ya, dia target sudah terpenuhi. Tapi Anda lihat teman-teman, bahwa meskipun target itu sudah terpenuhi, target downnya sudah terpenuhi, sudah masuk, ini price juga masih ada di area supply. Masih ada di area supply. Ini pun ada support yang belum di test. Jadi ada potensi dia untuk turun lagi. Ya, apakah akan naik setelahnya? Setelahnya nanti kita harus cari cari konfirmasi di minggu depan. Ini masih gambaran kasar, ini kasar banget. Karena saya belum punya konfirmasi. Ya, oke, begini atau dia begini. Ya, untuk indeks dolar belum belum terlihat areanya. Ya teman-teman ya. Oke, pound sterling biarin dulu aja lah. Ini minggu depan pound sterling ini sepertinya masih bisa diangkat naik teman-teman. Pound sterling ini minggu depan masih bisa diangkat naik lagi ke atas. Ya, masih bisa nanti dia diangkat lagi ke atas. Cuman harapannya kalau di sini nanti masuk, Anda cari reaksinya deh teman. Targetnya masih sama di sini. Ya targetnya masih di area yang sama. Anda cari reaksi dulu. Ada potensi untuk naik lagi. Lalu Euro kemarin cukup bagus, cuman memang nggak sempat saya share teman-teman. Ini dia tertahan di sini, ya. Coba Anda lihat teman-teman. Ini support, nggak ke break. Ini resisten, belum ke break. Jadi si Euro ini masih ada di dalam sebuah range yang mengakibatkan sekarang dia ada gambaran sideways untuk daily, ya. H4-nya kita lihat. Nah, kalau H4-nya sih ada bentukan kayak gini. Apakah dia akan break? Break kemana? Ke atas nanti ya. Ya, H4-nya high, low, higher, high. Apakah dia akan lanjut ke atas? Kita sambil lihat nanti. Ya, kita akan lihat nanti untuk euro. Resisten berjajar, break di sini.
ya. Euro kemarin kenapa sell? Ini ada QM level itu MPL, ya. Nah ini di sini kalau memang teman-teman pun setuju ini dia naik ke atas, otomatis kita harus cari konfirmasi nih, ya. Harus cari konfirmasi. Ini ada hidden, ini berbahaya. Sudah kelihatan pelemahannya, apakah akan turun lagi, ya. Kalau lihat ada satunya kayaknya ini udah mulai melengkung, tapi bisa aja sih dia push ke atas lagi, ya. Ini wait and see Mas Yan, Euro. Euro masih wait and see meskipun ada gambaran dia bisa naik ke atas. Cuma saya lebih suka wait and see dulu Euro. Ya, oke. Mungkin begitu saja weekly analisis. Ya, banyak yang minggu ini masih wait and see dan saya minta teman-teman sabar, tidak usah keburu-buru karena yang sabar itu biasanya membuahkan lebih manis. Ya, thank you for watching. God bless dan semoga dilancarkan apa-apa apapun yang teman-teman kerjakan. Thank you.